Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hunaina Faudia Putri kelas 8F SMP Negeri 1 Sempor di channel YouTube Hunaina Official. Yuk teman-teman, tonton videonya dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya ya, Hunaina Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 7 bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini penting banget loh teman-teman, karena kita sebagai warga negara Indonesia wajib tahu apa sih dasar negara itu dan sejarahnya bagaimana. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah BPUPKI. Sebenarnya BPUPKI itu apa sih? Nah, nggak usah bingung ya teman-teman, saya jelasin yang super detail kok biar kalian makin paham materi ini. Jadi, pada 8 Maret 1942, Belanda yang sedang menjajah Indonesia menyerahkan diri kepada Jepang. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh Indonesia karena Jepang menarik simpati dengan menjanjikan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nyatanya, Jepang sama-sama ingin menjajah Indonesia seperti Belanda. Saat penjajahan Jepang, rakyat dipaksa untuk bekerja atau romusa, perampasan hasil panen, penculikan perempuan, dan dijadikan kerja paksa. Kasihan banget ya. Dan Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Dan menjanjikan kemerdekaan. Nah, disinilah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi, artinya BPUPKI, yaitu badan yang diketuai oleh Rajiman Wedoningrat dengan jumlah anggotanya 69 yang terdiri dari 62 tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Tugas BPUPKI adalah menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Kenapa ya kok Jepang membentuk BPUPKI dan apa sih latar belakang? Jadi latar belakang Jepang membentuk BPUPKI adalah oleh kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia II, saat pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang. Nah, karena itulah Jepang kemudian menunjukkan simpatinya kepada bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI. Kalian udah tahu belum tujuan dari sidang BPUPKI 1? Oke, langsung saya kasih jawabannya aja ya. Bentar dulu, kok ada ya BPUPKI 1? Emang ada yang kedua? Jadi, semenjak BPUPKI terbentuk, mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang saat ini dikenal juga dengan Gedung Pancasila. Tujuannya adalah membahas negara, dan diperoleh hasil pada sidang BPUPKI 1 terdapat banyak sekali tokoh yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara. Dari sekian banyak tokoh yang ingin mengemukakan pandangannya tentang dasar negara, namun hanya 3 orang yang mendekati keinginan dari Ketua BPUPKI saat itu, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan Dr. Supomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Yang terakhir adalah IR Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhir persidangan, para peserta sidang belum juga menghasilkan dan menetapkan dasar negara, melainkan hanya pandangan umum tentang UUD. Isi Piagam Jakarta adalah yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalam Piagam Jakarta termuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rumusan dasar negara. Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 sebagai penyempurnaan dari hasil sidang sebelumnya. Lalu mari kita lanjut BPUPKI 2.
Tujuan sidang BPUPKI II adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, susunan pemerintah, ekonomi, dan keuangan, serta pendidikan. Adapun proses sidang BPUPKI II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Di 10 Juli 1945 ini sidang dibuka dengan laporan dari Insinyur Soekarno dan dilanjutkan dengan pembahasan agenda sidang. Kemudian dibentuk 3 kelompok panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh IR Soekarno. Kemudian dibentuk 3 kelompok panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh IR Soekarno, Panitia Bagian Pembelaan Tanah Air yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso, dan yang ketiga adalah Panitia Bagian Ekonomi dan Keuangan yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta. Lalu pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang yang isinya 7 orang yang merancang isi UUD dan membuat laporan terkait rancangan UUD. Dilanjutkan 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang UUD menyerahkan hasil kepada IR Soekarno. Rancangan UUD kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Kemudian tanggal 14 Juli 1945, IR Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja kepada Panitia BPUPKI II, dan pada tanggal 15 Juli 1945 membahas rancangan UUD. Tanggal 14 Juli 1945, IR Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja kepada Panitia Perancang Hukum Dasar berupa rancangan UUD kepada seluruh peserta sidang BPUPKI II. Pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan membahas rancangan UUD. Lalu tanggal 16 Juli bagian Perancang Hukum Dasar melaporkan ke seluruh hasil kerja kepada BPUPKI II. Lalu terbentuklah hasil sidang BPUPKI II, yaitu pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar atau pengesahan Piagam Jakarta, batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan kemudian dinamakan UUD 1945. Oke teman-teman, sekarang lanjut kita ke PPKI. Kalian udah tahu apa belum itu PPKI, sejarah dan perjuangannya bagaimana? Oke teman-teman, sekarang lanjut kita ke PPKI. Kalian udah tahu belum apa itu PPKI dan sejarahnya bagaimana? Kalau belum tahu, mending langsung tonton videonya aja ya. Oke, jadi sejarah pembentukan PPKI adalah pada tanggal 6 Agustus 1945, polisi Jepang dan dalam perang Pasifik terdesak dalam kota Hiroshima sebagai kota penting di Jepang dibom oleh pasukan sekutu. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI, dan dilanjutkan tanggal 8 Agustus 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia, IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan KET Rajiman Wedioningrat diberangkatkan ke dalam Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Besar, dan tanggal 19 Agustus di kota Nagasaki. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki di Jepang dibom atom oleh pihak sekutu menyebabkan Jepang semakin melemah. Lalu tanggal 12 Agustus 1945, dalam pertemuannya dengan ketiga tokoh pendiri bangsa, Jenderal Tarawachi menjanjikan kemerdekaan Indonesia sekitar 14 Agustus 1945. IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dan DR Rajiman Wedioningrat kembali ke tanah air. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang telah menyatakan menyerah kepada sekutu. Golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang, mereka lalu mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan karena di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan yang disebut dengan vacuum of power. Lalu tanggal 16 Agustus 1945, IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda untuk menghindari pengaruh dari pemerintah Jepang. Lalu tanggal 17 Agustus 1945, sebagai hari yang dinanti-nanti oleh warga negara Indonesia, proklamasi kemerdekaan pun diproklamasikan oleh IR Soekarno dan didampingi oleh DRS Muhammad Hatta. Lanjut kita ke proses hasil sidang PPKI. Sidang PPKI 1 yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus dan menghasilkan pengesahan UUD 1945 dan Pancasila. Yang kedua adalah menetapkan IR Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga dalam membentuk Komite Nasional Sidang PPKI
UPKI 2 adalah yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945, menghasilkan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, menetapkan 12 departemen dan menteri-menterinya, serta yang keempat adalah 4 menteri non-departemen. Semangat pendiri bangsa. Jadi, pengertian nasionalisme menurut Ernest Renan adalah suatu keinginan kuat dalam suatu bangsa untuk bersatu dalam sebuah negara. Lalu, pengertian nasionalisme menurut Otto Bauer adalah rasa senasib yang dipupuk oleh suatu kelompok dalam menimbulkan karakter persatuan. Jadi, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme arti luas dan nasionalisme arti sempit. Nasionalisme arti luas adalah mengandung makna perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain. Namun dalam arti sempit, perasaan atau rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain. Oke teman-teman, next kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Materi yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme ini adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa untuk kemakmuran tanah airnya. Warga negara dapat mewujudkan sikap nasionalisme dan patriotisme dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, tekun dan giat belajar, melakukan berbagai kegiatan sosial, memiliki sikap saling membantu dan tolong-menolong, menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kerukunan antar sesama. Semangat dan komitmen pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari ini dapat mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, karena para anggota BPUPKI dan PPKI berasal dari berbagai daerah Indonesia. Walaupun begitu, mereka tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke teman-teman, materi PPKN kelas 7 bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara menuju kemerdekaan sudah selesai ya. Terus ikuti video-video berikutnya di channel Hunaina Official. Saya Hunaina Faudia Putri mohon pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun dulu nggak nih? Biar makin seru. Nonton YouTube sambil minum sekutang, lebih enak nonton di komputer. Ayo dong Mbak Mas ganteng, bantu jadi subscriber Hunaina Official.